Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat UT? Senang sekali saya Karada Utari dapat menyapa Sobat UT dalam podcast Utok Jambi. Nah, di edisi Utok Jambi kali ini saya akan berbincang dengan dua orang narasumber yang luar biasa sekali. Dan langsung saja saya akan menyapa narasumber pertama kita ada Bapak Insinyur Adi Winata MSI. Beliau merupakan Wakil Rektor Bidang Sistem Informasi dan Kemahasiswaan Universitas Terbuka. Dan narasumber kedua kita yaitu Bapak Yasir Riyadi SSM Hum, Direktur Universitas Terbuka Jambi. Dan kita akan berbincang tentang bagaimana pengalaman dua orang narasumber kita ini, terutama di Universitas Terbuka dan apa saja tips-tips dari mereka. Dan sesaja saya mau ke Pak Adi dulu nih, Pak. Boleh nih Pak, pengalaman Bapak sebelumnya emang dari awal udah di Universitas Terbuka atau bagaimana Pak? Ya, terima kasih Mbak Karina. Memang saya sejak lulus langsung masuk UT. Jadi saya tahu banget perkembangan UT dari 84 ya, saya masuk 85, 86. Dan itu perjuangan sangat luar biasa. UT diresmikan pas 4 September 1984 dan sekarang masuk ke sampai sebentar lagi 39 tahun bulan September besok. Perjalanan cukup panjang dan alhamdulillah saya mulai start dulu dari staf Warik 3. Kemudian saya kembali ke fakultas menjadi Warik 2. Dan setelah itu saya ditugaskan oleh rektor, yaitu Profesor Agus Parwan, rektor yang ketiga, yaitu di UT Jakarta, seperti halnya sekarang UT Jambi. Saya cukup lama di Jakarta 8 tahun, kemudian saya pindah ke Palembang 2 tahun. Dan alhamdulillah dengan luar biasa saya diminta oleh Pak Rektor menjadi ketua lembaga. Tapi saya tidak berhenti di sana. 2 tahun di sana, kemudian saya diminta untuk menjadi Warik Bidang Sistem Informasi dan Kemahasiswaan. Warik Sistem Informasi dan Kemahasiswaan memang kami mengawali bagaimana proses registrasi, bagaimana proses pembelajaran, dan bagaimana proses ujian. Dan disitulah tugas kami khususnya di aplikasi dikaitan dengan sistem informasi. Mungkin itu sementara. Baik, kenapa sih Bapak ingin terlibat terus di UT Pak? Kenapa nggak pindah ke institusi lain? Kenapa betah di UT Pak? Memang mungkin saya udah takdir ya. Ibu saya guru, keluarga saya guru. Saya sebenarnya lulusannya adalah lulusan kehutanan. Lulus kehutanan, S2-nya adalah ilmu lingkungan. Memang saya pernah bergerak juga di konsultan lingkungan waktu itu tahun 90-an, yaitu kegiatan AMDAL ya. Lama saya sekolah pun agak hambat dan mengurusin kerjaan yaitu 2 tahun, tapi alhamdulillah ini ditarik oleh Warik 1 waktu itu untuk secepatnya balik lagi ke UT. Tetapi apa atau kenapa saya harus memilih UT? Karena memang ini bervariasi. Waktu itu UT itu kan adalah pendidikan terbuka dan jarak jauh. Memang belum ada di perguruan tinggi lain. Dengan menekuni itu, saya merasakan ada hal yang baru yang saya pahami, sehingga saya merasakan luar biasa dengan kepemimpinan seperti Pak Yasir di UT Jambi. Itu tantangannya sangat luar biasa. Jadi ya saya senang namanya ya ada tantangan. Ya tidak hanya datar aja, karena sebelumnya juga saya pernah ngajar di perguruan tinggi ya di sekitar Jakarta, Perbanas, Mercu Buana, Kabupaten Veteran, dan saya juga jadi konsultan. Jadi beragam lah, jadi konsultan lingkungan. Jadi memang ya karena masih muda, tantangan banyak daerah keliling Indonesia untuk masalah AMDAL. Jadi kenapa saya suka di UT? Variasinya sangat luar biasa. Berarti mau suka tantangan dan variasinya juga banyak. Ternyata banyak sekali pengalaman dari Pak Adi ini ya. Nah kalau Pak Adi tadi kan suka tantangan nih Pak, banyak variasinya. Kalau Pak Yasir tuh boleh juga diceritain juga nggak awal mulanya kenapa bisa sampai menjadi Direktur Universitas Terbuka Jambi nih Pak pengalaman? Iya, baik. Terima kasih Mbak Pak Andi, Warik 3 yang terhormat. Ini pada kesempatan UT Talk ini, Tutup Jambi kali ini memang agak spesial ya, karena ada Wakil Rektor 3 ada Duta juga di sini. Kalau bicara cerita, ini Pak Adi ini mentor saya sebelumnya. Jadi saya pertama kali masuk UT itu 2009 awal.
Waktu itu setelah saya lulus S2, S1 saya sastra, S2 saya ilmu perpustakaan. Saya masuk di UT bergabung 2009, waktu itu pimpinan saya Pak Adi. Nah, setelah itu dari 2009 itu saya cukup lama di Jakarta sampai 2022 bulan Maret setelah COVID. Jadi saya ditugaskan oleh Pak Adi juga ke UT Jambi untuk mungkin bisa menggerakkan lebih maksimal lagi bagaimana mahasiswa atau SDM masyarakat di Provinsi Jambi ini bisa mengenyam kuliah sampai ke pendidikan tinggi seperti itu, Mbak. Sejauh ini gimana nih Pak, dari yang Bapak, udah berapa tahun Bapak di Jambi Pak? 1 tahun 6 bulan, kurang lebih. Bagaimana pengalamannya di UT Jambi? Ya, pengalamannya pasti luar biasa. Kenapa? Pertama saya harus beradaptasi dengan orang baru, tempat baru, lingkungan baru, dan sebagainya. Kemudian dalam perjalanan 1 tahun sampai 6 bulan ini, saya membuat beberapa kegiatan-kegiatan program. Salah satunya di sini podcast UT Talk, dan juga kita ada kerjasama dengan beberapa pemerintah kabupaten kota dengan harapan dengan adanya pemerataan pendidikan ini dari kepala-kepala daerah itu bisa meneruskan agar masyarakatnya banyak yang bisa kuliah gitu. Saya mau ke Pak Adi lagi nih Pak. Kalau untuk strategi Universitas Terbuka sendiri untuk mengembangkan sistem informasi bagi mahasiswanya seperti apa? Memang sebelumnya UT adalah merupakan perguruan tinggi PKBLU ya, di mana memang pengembangan program studi itu memang kita harus izin ke Dikti ya. Tetapi dengan kita naik kelas jadi merupakan perguruan tinggi terbuka itu jadi PTNBH dan tinggi negeri berbadan hukum, kami jadi lebih leluasa. Begitu pula membuka program studi tidak lagi harus ke izin Kemendikbudristek ya. Kita bisa mengajukan dan berkoordinasi dengan Dikti seperti halnya sekarang, di mana saya mengharapkan ke Pak Yasir, Direktur UT Jambi untuk membuka program studi pariwisata. Nah, ini baru tadi saya tekankan, borangnya sudah jadi dan sebagainya, dan dilibatkan juga dari pembukaan program studi untuk pariwisata. Karena kemarin itu saya dengan Pak Yasir ketemu Saud Oke. Ternyata dia punya jaringan sangat luar biasa. Dia akan menyekolahkan atau memberikan keterampilan untuk di kepala pesiar, di hotel-hotel. Dan di sini banyak juga hotel banyak yang memang S1. Nah, melihat peluang itu ini saya bilang, saya akhirnya menekankan ke Pak Yasir untuk mengirim orang supaya Pak Yasir pun bisa membuka konsep itu. Karena ini waktunya masih cukup lama, yaitu sekitar Agustus ya Pak Yasir untuk penerimaan mahasiswa baru. Sehingga saya menekankan, karena ya saya tahu banget siapa Pak Yasir. Kanan-kanan saya waktu saya di Jakarta sangat luar biasa. Dan saya juga yang menyuruh Pak Yasir terjun ke daerah. Gak ngelawan Pak ya, ngomong aja. Berarti di Jambi kemarin ngelawan gak Pak? Di Pinagi Jambi enggak ya? Jadi memang sangat luar biasa. Memang ya saya tahu lah. Tapi saya sebagai pimpinan melihat orang yang memang hati-hati, tidak mau, itulah yang akan saya pilih. Karena orang yang seperti itu dia akan serius, belajar benar. Beda yang orang merasa, saya udah bisa, siap. Saya jadi pertanyakan, siapnya dari mana? Yeah. Nah itu. Dan satu lagi saya punya pengalaman. Saya mungkin ini juga pengalaman buat Pak Yasir. Jangan suka senang, nyaman di zona nyaman. Benar. Kita harus berubah dan berubah terus. Itulah yang akan memberikan tantangan buat kita dan kita akan semakin maju ke depan. Itu yang sangat luar biasa. Saya juga sama dengan Pak Rektor ya. Selalu ditekan. Harus berubah. Dan alhamdulillah targetnya sekarang sudah hampir 500.000. Karena untuk semester ini Pak Rektor targetkan jumlah mahasiswa seluruh Indonesia adalah 500.000 mahasiswa. Sekarang 430 ya. Nah itu pas 30 ke depan juga targetnya kemarin waktu sudah di UT Pusat, Menteri yang lama menekankan UT bisa menjadi mahasiswa 1 juta. Karena hanya UT lah yang akan mempercepat angka partisipasi kasar. Yang saat ini baru 35%. Kalau lihat Singapura udah hampir 100%, 90%, kemudian Malaysia 50% lebih. Kita yang masih ketinggalan di Asia ya. Jadi harapan itu yang mendorong kemarin ditekankan juga
untuk meningkatkan angka partisipasi kasar. Itu usia 18 sampai 24 tahun. Abang sudah 24 tahun ya. Dan juga untuk tadi Bapak sebut tentang sektor pariwisata tadi juga UT juga membuka peluang untuk berkolaborasi dengan pihak-pihak lain Pak ya. Betul. Jadi memang dari awal UT tidak bisa berdiri sendiri. Akan selalu bergerak dengan mitra. Yang apalagi mungkin ini Pak Yasir lagi memberi job luar biasa. Saya kesini juga selain rangka wisuda UT Jambi, tetapi juga saya meresmikan Salut itu satuan layanan UT untuk membantu Pak Yasir mengumpulkan mahasiswa. Pada kemarin tadi bilang di Kerinci jauh kan, mungkin kan staf kita harus pergi ke sana. Akhirnya dibentuklah nama satuan layanan UT sehingga bisa mengkoordinasikan untuk pendaftaran mahasiswa. Nah itu saya yakin, saya lihat dalam 2-3 hari ini satu luar biasa, sangat luar biasa. Bagaimana koordinasi di jalan, bagaimana hubungan dengan luar, itu yang berat. Dan inilah dapat pujian juga dari rektor. Karena kami di pusat itu selalu monitor mana yang bergeraknya biasa saja atau luar biasa. Banyak ide-ide yang tadi saya bicarakan dengan Pak Yasir, yang memang belum ada belum ada di kantor-kantor UT lainnya. Di Jambi baru ada Pak Yasir. Menarik nih, gimana tuh tipsnya Pak Yasir bisa dapat apresiasi seperti itu Pak? Iya, pertama pasti tadi Pak Adi sudah sampaikan bahwa UT tidak bisa berdiri sendiri. Itu poin penting bahwa karena tidak bisa berdiri sendiri, kita butuh mitra. Kehadiran Pak Warek di Jambi ini ada pertama peresmian Salut, kita membuka beberapa Salut, selebihnya kita ada Pokjar. Saya ingat pesan dari Pak Gubernur yang menyatakan bahwa Provinsi Jambi ini penduduknya 3,7 juta. Dari 3,7 juta itu yang selesai S1 itu masih di bawah 5%. Artinya masih sangat rendah gitu. Nah, harapannya ada UT hadir di sini bisa meningkatkan banyak masyarakat di Provinsi Jambi ini bisa kuliah. Nah, salah satu caranya kita dengan memperbanyak mitra. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Warek ya. Kemudian yang kedua, kita berkolaborasi dan bersinergi dengan perguruan tinggi baik itu swasta ataupun negeri. Di Provinsi Jambi ini kami sudah ada 15 kampus dari sekolah tinggi, universitas, institut maupun organisasi-organisasi di bidang pendidikan yang bisa kita kerjasama karena kita butuh jasa tutor, korektor, bagaimana mahasiswa kami untuk bisa belajar. Artinya tadi sudah disampaikan perlu banyak mitra karena semakin banyak mitra kita semakin dikenal dan semakin bisa mengapakah saya untuk bisa mengetahui dan perjalanan akademik kita bisa menjadi semakin luas gitu. Baik, tentunya pasti ada tantangannya. Iya. Pasti, tantangan itu pasti ada dan pasti banyak gitu ya. Banyak ya? Betul, tantangan itu bisa dari internal kita, bisa jadi eksternal kita. Saya teringat ada beberapa mungkin ketemu dengan dinas, ketemu dengan dari pimpinan daerah kabupaten atau kota yang melihat bahwa UT itu apa sih gitu kan. Kadang dia masih melihat UT itu sebagai dipandang sebelah mata. Padahal kami itu sudah sangat membantu. Kemanapun saya berkunjung itu pasti ada mahasiswa UT. Nah salah satu tantangan itu orang tidak tahu dan tidak mengerti bagaimana sistem pembelajaran UT itu seperti apa. Dan masih melihat sebelah mata itu yang mungkin salah satu tantangan. Mungkin kita sosialisasinya masih kurang maksimal gitu ya. Agar mereka tahu bahwa kehadiran UT di Provinsi Jambi ini bisa membantu mereka untuk bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Kalau Pak Adi sendiri gimana tantangannya hingga sampai menjadi Warek 3 Pak? Inilah mungkin pengalaman dan mungkin juga saya tahu lah. Karena saya juga tidak pernah bercita-cita untuk menjadi. Karena memang saya punya cita-cita ya bahwa saya pengen pensiun di direktur. Nah. Karena sebagai direktur itu semuanya dapat. Dia bisa atur orang, kemudian juga bisa ketemu banyak orang, kemudian juga bisa saya sangat bahagia begitu wisuda. Ini yang bayarin saya tinggi. Dan itu kebahagiaan yang sangat luar biasa. Karena mencerdaskan orang itu kan kami sebagai timnya ya, itu sangat Anda istilahnya ilmu yang tidak akan mati, ibadah yang tidak akan mati. Dia akan selalu mungkin kalau kita punya jasa baik di bidang pendidikan akan teringatkan. Dan itu adalah istilahnya amal ibadah yang tidak berhenti. Nah dengan itu saya bersyukur alhamdulillah akhirnya saya dulu staf Warek 3 dan saya menjadi Warek 3. Itu yang saya tidak paham. Itulah mungkin garis tangan yang diberikan oleh Allah. Nah, kemudian juga saya berharap Pak Yasir, saya sangat luar biasa. Karena yang waktu dia daftar pun yang wawancara saya, Pak Yasir, dan alhamdulillah saya melihat
potensi yang ada di Paliasir, waktu kami di Jakarta, masih Jakarta cukup kencang, demo dan lain sebagainya. Saya cuma instruksi Pak Yosef tolong dibereskan. Beres Pak ya? Nah, iya. Karena dia memang dia terjun ke bawah dan dia tidak otoriter, tapi dia manggil, wah emang dia kemarin. Karena Jakarta tuh demo. Kemudian mahasiswa itu zaman dulu ya, hanya daftar di UT itu untuk ikut demo. Ya itu kejadian akhirnya kita ada aturan-aturan dan sekarang ada organisasi kemahasiswaan yang ada aturan. Jadi tidak seenaknya dia masuk. Kemudian juga akhirnya kan ada tuntutan, ada kewajiban, akhirnya juga sekarang memang sudah sangat berubah. Dan itu kaitan dengan kemahasiswaan ini memang UT di kemahasiswaan ini banyak sekali karena kita juga ada indeks IQ UT kan itu indeks kinerja utama yang harus kita pertanggungjawabkan kepada kementerian, di mana kita punya target tercapai atau tidak. Ini yang akan merupakan tantangan di Parek 3 khususnya untuk kemahasiswaan, di mana kita memberikan peluang-peluang untuk lomba-lomba dan sebagainya, dan kita harus punya IQ. IQ itu akan kita dapatkan kalau memang sudah punya prestasi tingkat nasional. Dan itu ditargetkan ada berapa poin, kalau itu 100 poin. 100 poin Pak? Ya. Kebetulan saya waktu itu masuk itu menjadi Parek 3 itu baru 16 poin. Itu tantangan sekali setahun dalam perjalanan, alhamdulillah terlewati sampai 120 poin. Kebetulan kami di UT itu adanya diskusi ilmiah kan olahraga dan seni. Nah di situ pun dan kami pun punya aplikasi sendiri untuk mendorong para direktur untuk menggiatkan mahasiswanya ikut di lomba-lomba yang diadakan oleh Kemenristek Dikti. Karena itu akan menyangkut IQ kami ya. Karena IQ kami itu akan berpengaruh juga respon kita dan sebagainya akan berubah. Tapi dengan kerjasama yang baik, kita selalu monitor, selalu memberikan semangat bagaimana teman-teman kita di daerah. Karena alhamdulillah sekarang itu jumlah mahasiswa yang presiden unit itu sekitar 30% berhasil. Jadi banyak yang memang dia pengen bukan hanya kuliah, punya prestasi lain. Nah, ini sudah kita kerjasama dengan Kemenpora yang ada yang ikut PON, berapa orang yang lulus kita berikan beasiswa. Jadi memang beragam. Ada yang itu KIP, kartu Indonesia Pintar, ada juga ya CSR, ada juga yang kita kerjasama dengan PON ya, ada prestasi PON dari Kemenpora ya, Kementerian Olahraga, dan itu alhamdulillah kita berjalan cukup baik. Jadi menarik. Mungkin banyak sobat UT yang nggak tahu ternyata UT ini juga banyak pulang lomba-lomba Pak. Jadi sobat UT ini nggak cuma belajar online ya, katanya di Paris Mata cuma kuliah online, tapi juga banyak mahasiswa yang berprestasi, dan juga UT menyembatani memberikan peluang bagi mahasiswa yang ingin berprestasi dan juga turut memberikan apresiasi seperti beasiswa. Nah, jadi sobat UT jangan ragu-ragu deh dengan pandangan UT Paris Mata, karena UT itu banyak juga yang dapat kita hal-hal positif ya bagi sobat UT yang ingin mendaftar di UT. Mungkin sedikit menambahkan Pak Adi, kami menyediakan banyak sekali beasiswa untuk teman-teman atau sobat UT yang memiliki prestasi dalam standar skala nasional ya Pak ya. Kita akan memberikan beasiswa. Dan kalau misalkan teman-teman sobat UT Jambi memiliki talenta-talenta, kegiatan-kegiatan yang membawa nama UT juga seperti yang di sebelah saya ini ya, Duta Bahasa, nah itu juga jadi salah satu kebanggaan buat kami juga. Jadi mohon disampaikan kalau teman-teman mau ikut lomba, berpartisipasi pada kegiatan apapun, sampaikan ke kami, kita akan support. Nah mudah-mudahan jika nanti bisa tembus levelnya nasional, bahkan internasional, rewardnya adalah kita akan memberikan beasiswa nanti dari kantornya Pak Adi. Harapannya nanti akan banyak putra-putri Jambi yang memiliki prestasi yang di level nasional atau internasional. Tambah tadi sudah disampaikan oleh Pak Adi, kami sudah ada kerjasama dengan KONI. Jadi Pak Budi, KONI Provinsi Jambi juga mendorong atlet-atletnya untuk bisa kuliah. Jadi dia prestasi olahraganya oke, akademiknya ada, dua-duanya bisa berjalan seperti itu. Balance Pak ya. Betul. Dan testimoninya dari saya benar apa yang dikatakan betul, Pak Adi, Pak Yasir. Memang saya merasakan apa yang disupport oleh UT Jambi khususnya. Nah terakhir nih dari Pak Adi, apa harapan kedepannya khususnya bagi UT Jambi deh Pak? Ya, terima kasih. Memang ada target yang diberikan oleh Rektor yang melalui 4 terus meningkatkan jumlah mahasiswa.
dengan jumlah mahasiswa banyak meningkat, itu juga akan memberikan adalah support untuk meningkatkan kompetensi masyarakat di sini. Memang untuk meningkatkan suatu negara adalah SDM dan kesadaran itu mudah-mudahan meningkat. Karena ada suatu persepsi yang memang ya di sini kan menurut persir di daerah-daerah kan udah kaya. Kemudian misalkan di sini ada banyak sawit ya, kemudian batu bara dan sebagainya, ngapain lagi sekolah itu. Tetapi bekal yang sangat kekal adalah ilmu ya. Dengan ilmu itu akan sangat berbeda begitu mengurus perusahaan-perusahaannya itu. Memang punya pengalaman dalam satu daerah ya, sekarang punya berapa hektar. Kemudian kalau anaknya dibagi-bagi, jumlah keuntungannya akan semakin sedikit dan itu akan hilang. Karena maaf ya, pada kondisi sekarang, kalau tanpa ditambah ilmu bagaimana mengelola harta kekayaan yang dia sendiri, ya kan pengennya cepat, itulah dia dijual. Mau dijual, akhirnya dia tidak punya apa-apa. Itu pengalaman kalau kami di Kalian Pasir ya. Yang dulu kan tanahnya 2 hektar, anaknya 4, kan akhirnya tinggal sedikit. Yang paling mudah mendapatkan lebih cepat adalah di nah itu juga mudah-mudahan tidak terjadi lagi di Jambi. Karena di Jambi juga luar biasa. Kata Pak Yasir, kalau di daerah-daerah itulah cukup kaya sebenarnya. Karena dengan kekayaan itu ya mungkin kita rasakan juga di Indonesia dulu kayak orang-orang kan SDM kan tertekan. Akhirnya ketinggalan. Itu yang mengejar kita yang agak berat. Mudah-mudahan lah dengan kehadiran UT ini memang dia tidak terlalu mahal, kemudian bisa terjangkau dengan cara apapun, dan sekarang alhamdulillah teknologi maju sehingga kita bisa melayani dalam berbentuk berbagai macam cara layanan. Yaitu pada TTM, kemudian juga ada yang tuton. Jadi layanan proses pembelajaran sampai proses ujian kita terus diupdate terus supaya mencapai apa yang memang kita perlukan. Dan kita tidak hanya berdiri sendiri di sini, UT itu di Indonesia. Karena kita juga diupdate juga dari RCDI. Nanti pada seri yang akan dikunjungi oleh tim asesor dari RCDI, yaitu yang pusat di Finlandia. Jadi khusus untuk perguruan tinggi jarak jauh. Karena kita memang beda proses pembelajaran jarak jauh dengan yang tatap muka. Karena memang kita rasakan juga pada saat asesor untuk PT. Ya kita kan hanya baru 1 UT yang berupa pendidikan atau jarak jauh yang lainnya kan tatap muka. Nah itu kita juga harus mengupgrade juga ke tim asesor, harus yang diasesorkan disesuaikan dengan kondisi yang ada di. Nah, terima kasih Pak Adi sudah meluangkan waktunya di UTOK Jambi berdiskusi bersama saya dan bersama Pak Yasir. Dan kalau Pak Yasir apa harapan ke depannya dan apa rencana ke depannya juga? Ya, baik Mbak Kai, Pak Adi. Jadi tadi sudah disampaikan dan saya sedikit men-highlight aja ya. Saya tutup dengan quote sebenarnya. Ya, salah satu filsuf Aristoteles mengatakan bahwa pendidikan itu akarnya pahit, tapi buahnya manis. Nah, untuk mencapai buah itu ya kita butuh pengorbanan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Adi bahwa salah satu untuk mengentaskan kemiskinan, keterbelakangan, keterpurukan dan sebagainya itu melalui pendidikan. Harapannya dengan pendidikan dari UT, teman-teman bisa sambil bekerja, berkebun, melakukan semua aktivitasnya agar bisa menjadi orang yang lebih baik ke depan. Jadi saya harapkan silakan nanti Sobat UT, teman-teman yang lain yang belum merasakan kuliah ke jenjang perguruan tinggi, silakan bergabung di UT agar tahu pelaksanaan sekarang ujian kuliah semua hanya dengan ujung jari saja. Jadi semua bisa diinfokan tanpa harus datang ke kampus, tanpa harus keluar ongkos, tanpa harus ngekos, ya UT solusinya. Itu Balai. Nah, terima kasih Pak Yasir. Ya, sama-sama. Dan Sobat UT, memang tadi kita udah banyak berbincang tentang pengalaman dari Pak Adi dan Pak Yasir, dan juga banyak sekali tips-tips dan juga ilmunya. Salah satu juga pendidikan itu penting, dan jika kita ingin maju itu jangan mau tetap di zona nyaman, kata Pak Adi tadi Pak ya. Dan demikian Mas podcast UTAL kali ini. Saya Karada Utari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam. 1, 2, 3, 4